Perkenalkan, nama saya Radi Zulfar Radevan, BP 131086/2001. Baiklah, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama itu teori proses seleksi. Teori proses seleksi, publik cenderung melakukan terpaan seleksi dan menolak pesan berbeda dengan keyakinan mereka. Penerima selektif mengurangi dampak media. Yang kedua itu teori pembelajaran sosial. Pemirsa meniru apa mereka lihat di televisi dan melalui proses pembelajaran hasil pengamatan. Misalnya mengandungi kehidupan glamor seperti di televisi. Teori difusi inovasi dikemukakan oleh Fred M. Rogers. Media berperan menyebarkan pesan-pesan sebagai ide, karya, objek yang dianggap baru. Media mempengaruhi publik untuk mengadopsi atau menolak sesuatu yang baru atau berbeda. Yang keempat yaitu teori kultivasi. Teori ini media khususnya TV merupakan sarana belajar tentang masyarakat dan kultur kita. Yang kelima itu teori dramaturgis yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Teori dramaturgis bisa disimpulkan secara singkat memandang bahwa kehidupan manusia itu sebagai sebuah panggung sandiwara, di mana manusia memainkan perannya yang didapat sebaik mungkin agar audiens mampu mengaspirasi peran tersebut. Intinya pada teori ini adalah apa yang ditampilkan media itulah yang ditiru oleh individunya. Yang keenam itu teori The Spiral of Silence. The Spiral of Silence. Teori ini The Spiral of Silence dikemukakan oleh Elizabeth Naumann tahun 1976. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum ditentukan oleh sesuatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu tentang pendapat dalam hubungan dengan pendapat orang-orang lain dalam masyarakat. Yang ketujuh, teori agenda setting. Inti dari teori agenda setting yaitu apa yang dianggap penting oleh khalayak merupakan hasil dari sebuah skenario oleh pihak tertentu. Seolah-olah hal tersebut memang penting, padahal belum tentu demikian. Markov dan Shaw menekankan bahwa ada dua aspek yang penting. Yang ke-8 yaitu framing. Framing memberikan standar pada khalayak, menentukan acuan tentang bagaimana seharusnya sesuatu berlaku, seperti apa yang baik dan apa yang buruk. Yang ke-9 itu framing. Dasar dari teori framing yaitu media fokus pada suatu peristiwa, lalu membuatnya bermakna. Media membuat khalayak memperhatikan suatu topik saja dan menentukan apa yang khalayak pikirkan. Yang ke-10 yaitu dependency theory. Menurut teori ini ada hubungan erat antara media, penonton, sistem sosial yang lebih besar. Penonton bergantung pada informasi yang disajikan oleh media, namun tingkat ketergantungan tidak sama. Yang ke-11 yaitu teori peluru magis. Media massa mengubah atau mengendalikan perilaku politik. Publik tidak berdaya menerima berondongan peluru media pemberitaan. Media massa memiliki kekuatan perkasa, komunikasi dianggap pasif. Yang ke-12 yaitu knowledge gap. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media tidak merata, namun dipengaruhi oleh status sosial ekonomi seseorang. Begitulah menurut teori ini. Yang ke-13 yaitu media richness theory. Teori ini mengatakan bahwa kegunaan sebuah media sangat bergantung kekayaan pesan atau informasi yang terkandung di dalam media informasi. Yang ke-14 yaitu medium theory. Teori ini berfokus pada bagaimana karakteristik media, bukan apa informasi yang disampaikan, bukan pula bagaimana pesan itu diterima. Media di sini tidak disesederhana koran, internet dan lain-lain, namun berupa lingkungan simbolis dan tidak akan komunikatif. Yang ke-15 teori langkah atau disebut step flow theory. Pengaruh media massa berlangsung melalui tahapan-tahapan atau langkah. Terdiri dari satu teori satu tahap, yang kedua teori dua tahap. Yang ke-16 teori penggunaan dan pemenuhan.
publik menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Menggambarkan bagaimana publik menggunakan media untuk memuaskan berbagai kebutuhan hidupnya. Yang ke-17, teori kemungkinan elaborasi yang dikemukakan oleh Richard Petty dan John Cacioppo. Teori kemungkinan elaborasi adalah teori yang menjelaskan kemungkinan manusia untuk mengevaluasi yang akan diterima secara kritis. Teori ini mencoba menjelaskan tentang cara seseorang mengevaluasi informasi yang telah didapatnya. Yang ke-18, teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Teori ini melihatkan komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif ataupun negatif. Yang ke-19, teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Teori yang ke-20 yaitu teori interaksi simbolik. Dalam perspektif ini dikenal nama sosiolog George Herbert Mead, Charles Horton Collie yang memusatkan perhatian pada interaksi antar individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat, dan kata-kata. Contoh sederhananya adalah cara pikir orang berbahasa Indonesia tentunya berbeda dengan cara pikir orang yang berbahasa Jerman atau Jawa. Begitu pula orang berbahasa Sunda akan berbeda cara pikirnya dengan orang yang berbahasa Inggris atau Arab. Yang ke-21, teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Yang ke-22, teori konvergensi simbolik. Teori ini menjelaskan tentang sharing fantasi, simbolik convergence teori atau disingkat SCT. Bisa juga disebut teori komunikasi umum. SCT menjelaskan bahwa makna, emosi, nilai, dan motif itu untuk tindakan di retorika yang dibuat bersama oleh orang yang mencoba untuk memahami dari pengalaman yang umum, seperti keragaman kehidupan. Yang ke-23, teori manajemen koordinasi. Teori manajemen makna terkoordinasi dalam percakapan dan melalui pesan-pesan yang kita kirim dan terima orang saling menciptakan makna. Saat kita menciptakan dunia sosial kita menggunakan berbagai aturan untuk mengonstruksikan dan mengkoordinasi makna. Maksud atau aturan membimbing komunikasi yang terjadi di antara orang-orang. CMM berfokus pada relasi antara individu dan masyarakat. Yang ke-24, teori konstruksi sosial media massa. Gagasan awal dari teori ini adalah untuk mengoreksi teori konstruksi sosial atas realitas yang dibangun oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Teori social construction of reality, kasus sosial dan kenyataan, sebuah risalah tentang sosiologi. Teori yang ke-25 yaitu teori semiotika atau yang dikemukakan oleh Roland Barthes. Semiotika merupakan suatu bentuk komunikasi media massa dengan menggunakan simbol-simbol sebagai alat berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu, atau bisa juga atau memberi arti sesuatu hal yang berhubungan dengan produksi sosial. Sekianlah video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.